Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anjani, NIM 210102001 dari kelas 6A1 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi keperilakuan. Pertama-tama, apa itu definisi dari akuntansi keperilakuan? Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Tujuan dari akuntansi keperilakuan itu sendiri, yang pertama, menyediakan manajemen untuk informasi tentang bagaimana kelakuan karyawan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa manusia berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perubahan perilaku yang tidak sesuai fungsinya. Selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam akuntansi keperilakuan, teori perusahaan dan keperilakuan manajerial, penganggaran dan perencanaan. Yang pertama, penganggaran dan perencanaan. Yang kedua, pengambilan keputusan, pengendalian, dan yang terakhir itu pelaporan keuangan. Ada juga ruang lingkup atau silabus akuntansi keperilakuan. Yang pertama, pengantar akuntansi keperilakuan. Yang kedua, tinjauan perspektif akuntansi terhadap ilmu keperilakuan. Yang ketiga, konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang keempat, aspek perilaku dalam akuntansi keuangan. Yang kelima, aspek perilaku dalam penganggaran. Yang keenam, aspek perilaku dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketujuh, aspek perilaku dalam auditing. Yang kedelapan, aspek perilaku dalam akuntansi sosial. Yang kesembilan, filosofi riset dalam akuntansi keperilakuan, metode riset. Baiklah, selanjutnya ada lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan, yaitu pada masa lalu para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka juga mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi itu harus diawali dengan motivasi dan pengendalian perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. Ada juga manfaat dari akuntansi keperilakuan, yaitu akuntansi keperilakuan penting karena memungkinkan orang untuk mengerti bagaimana perilaku manusia mempengaruhi proses akuntansi. Akuntansi ini juga membantu orang untuk mengerti bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi hasil akuntansi. Selain itu, akuntansi keperilakuan juga dapat membantu orang-orang untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengendalikan biaya, meningkatkan laba, dan memaksimalkan efisiensi operasional. Ada beberapa contoh akuntansi keperilakuan. Yang pertama, menyediakan informasi akuntansi yang up to date dan akurat, yaitu pertama, masalah yang sering dihadapi oleh para profesional akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan up to date. Hal ini dapat membuat para profesional akuntansi merasa kesulitan untuk menjaga informasi itu tetap akurat. Untuk mengatasi masalah ini, para profesional akuntansi dapat memanfaatkan teori behavioral accounting. Teori ini menyarankan agar para profesional akuntansi mencari tahu bagaimana orang-orang bereaksi terhadap informasi akuntansi yang tersedia. Baiklah, contoh yang kedua yaitu kualitas laporan keuangan. Kedua masalah yang sering dihadapi oleh para profesional akuntansi adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan harus disiapkan secara berkala dan harus mencakup informasi yang akurat dan benar. Para profesional akuntansi dapat memanfaatkan teori behavioral accounting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, efisiensi sistem akuntansi. Masalah yang sering dihadapi oleh para profesional akuntansi adalah meningkatkan efisiensi sistem akuntansi. Efisiensi sistem akuntansi ini sangat penting agar para profesional akuntansi dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan up to date. Untuk meningkatkan efisiensi sistem akuntansi, para profesional akuntansi dapat memanfaatkan teori behavioral accounting
yaitu teori ini menyarankan agar para profesional akuntansi melakukan survei untuk mengetahui bagaimana orang-orang merespon informasi yang ada dalam sistem akuntansi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari akuntansi keperilakuan ini yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang ilmu akuntansi yang direkomendasikan dengan ilmu sosial atau yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Secara umum ialah ilmu yang mempelajari efek dan perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Juga sebaliknya, bagaimana akuntansi bisa berpengaruh perilaku manusia serta pengambilan keputusan bisnis. Pendekatan ini telah digunakan untuk membantu akuntan memahami bagaimana perilaku organisasi dapat mempengaruhi hasil akuntansi dan bagaimana ini dapat membantu akuntansi menghasilkan laporan yang lebih akurat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.